Bab 1251. Di bagian dalam istana kerajaan, Wilfred tiba-tiba merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya. Namun, ketika dia mencoba mendeteksinya lagi, dia tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi? Wilfred penasaran. Dia telah mengembangkan keterampilan tempur khusus, jadi kemampuan deteksinya sangat kuat. Setidaknya, persepsinya lebih baik dari Nimbus, orang lain di alam abadi. Perasaan diawasi ini tidak akan muncul tanpa alasan. Apakah Sang Ruil Sinners telah menyusup ke planet Royal? Wilfred bertanya-tanya dengan kaget, itu mungkin. Ini tidak baik. Aku harus memberitahu Nimbus agar dia bisa bersiap. Perjamuan kenegaraan besok mungkin tidak berjalan dengan damai. Para pendosa Sang Ruil mungkin akan beraksi di perjamuan kenegaraan besok. Selain itu, pihak lain telah memperhatikanku. Sementara aku tidak mendapat kesempatan untuk mendeteksi orang lain, jadi aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Wilfred menyadari keseriusan situasi. Orang ini tidak hanya dapat menyusup ke planet Royal secara diam-diam, tetapi mereka juga dapat tidak terdeteksi saat menyelidiki planet Royal. Ini buruk. Wilfred segera meminta Nimbus untuk datang. Tak lama kemudian, Nimbus tiba di ruang rahasia. Ia berkata langsung, "Paman Wilfred, mengapa Anda meminta saya datang terburu-buru?" "Nimbus, kau di sini. Duduklah," kata Wilfred. "Paman Wilfred, saya sangat sibuk. Tolong beritahu saya apa yang sedang terjadi sekarang." Nimbus duduk dan mendesak. Jamuan kenegaraan diadakan besok dan dia harus mempersiapkan banyak hal. Dia tidak hanya harus mengumpulkan semua pasukan untuk perjamuan kenegaraan, seluruh keluarga Barlowe juga harus mempersembahkan kurban kepada surga. Ketika saatnya tiba, semua orang dari keluarga Barlowe harus menghadiri upacara tersebut, termasuk Nimbus dan Wilfred yang berada di alam abadi sebagian. "Nimbus, serahkan saja pada yang lain. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Saat Wilfred mengatakan ini, ekspresinya berubah serius. Nimbus juga menyadari perubahan Wilfred, dan ekspresinya juga menjadi serius. Dia tahu pamannya tidak akan bertindak seperti ini tanpa alasan. "Paman Wilfred, tolong beritahu aku." "Aku mendengarkan." Nimbus menenangkan dirinya. "Baru saja, aku melihat seseorang menyelidiki istana kerajaan secara diam-diam. Namun, ketika aku mencoba mendeteksi siapa orang itu, aku tidak dapat menemukan apapun," kata Wilfred dengan tegas. "Apa, ada seseorang yang sedang menyelidiki istana kerajaan dan mereka bisa menghindari deteksi Paman Wilfred?" "Bagaimana itu mungkin?" Nimbus sangat terkejut. "Apakah Anda yakin, Paman Wilfred? Apakah aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Mereka mungkin sudah tahu tentangku, tetapi aku tidak tahu apapun tentang orang ini, dan aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika mereka dapat menghindari deteksiku, aku yakin mereka bukan orang yang bisa dianggap enteng. Mungkin akan ada masalah di perjamuan kenegaraan besok, jadi kau harus bersiap jika kau lengah." "Paman Wilfred, apakah kau benar-benar tidak dapat mendeteksi orang ini sama sekali?" Nimbus bertanya dengan tidak percaya. Bab 1252. Nimbus mengetahui keterampilan bertarung Wilfred. Jika Wilfred, seseorang di alam abadi parsial, menggunakannya, itu berarti orang-orang yang dapat menghindari deteksi telah melampaui alam abadi parsial atau telah mencapai alam abadi. Atau mungkin mereka memiliki keterampilan tempur penyamaran khusus yang melampaui persepsi Wilfred. Namun, bagaimana orang-orang ini bisa muncul di planet Royal? Apakah klan ular berkepala 9 mengirim mereka? Saya mendeteksi jejak kecil mereka dalam sepersekian detik tadi. Namun, saya tidak bisa merasakannya sama sekali sekarang. Orang ini memiliki kemampuan bersembunyi yang mengerikan dan mereka mungkin berada di depan kita sekarang tanpa kita sadari," kata Wilfred dengan getir. Bagaimana mungkin?" gumam Nimbus. Dia tahu apa yang dimaksud Wilfred dengan perkataannya. Orang ini memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat baik, jadi akan sangat mudah bagi mereka untuk menyerang Nimbus dan Wilfred jika mereka mau. Terlebih lagi, besok adalah jamuan makan kenegaraan, dan jika orang ini bersembunyi di antara kerumunan, mereka akan menjadi ancaman besar. Tidak ada yang mustahil. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Alam semesta terlalu besar, dan jauh lebih besar dari apa yang dapat Anda bayangkan.
Bima Sakti hanyalah peradaban rendah yang biasa-biasa saja. Jika saya tidak salah, orang ini mungkin bukan dari sini. Sebaliknya, mereka seharusnya dikirim oleh ular berkepala 9 dari galaksi binatang untuk membantu para pendosa Sangruil. Paman Wilfred, apa yang harus kita lakukan? Jika kau tidak bisa mendeteksi mereka, aku juga tidak bisa. Selama dia tidak berada di alam abadi, aku tidak akan takut padanya jika dia maju. Namun, jika dia bersembunyi di antara kerumunan dan melancarkan serangan diam-diam, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Besok, jutaan orang dari Bima Sakti akan berkumpul di sini, kata Nimbus sambil merasakan sakit kepala yang akan datang. Wajahnya tampak gelisah. Mengapa tidak membatalkan jamuan kenegaraan untuk saat ini demi keselamatan? Usul Wilfred. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku mengumumkan perjamuan kenegaraan atas nama Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan aku mengirim kartu undangan ke semua pasukan. Sekarang semua orang sudah ada di sini, aku akan dipermalukan jika aku membatalkannya di menit terakhir. Bagaimana aku akan menunjukkan wajahku di depan umum jika aku melakukan itu? Nimbus segera menolak saran Wilfred. Dia tahu akan berbahaya jika orang seperti ini bersembunyi di antara kerumunan orang di acara perjamuan kenegaraan. Akan tetapi, ia tetap harus melakukannya meskipun ia menyadari ancaman ini. Kekaisaran Bima Sakti telah berkembang pesat di Bima Sakti selama bertahun-tahun dan telah mengalami berbagai macam krisis. Kekaisaran tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya di Bima Sakti karena adanya kemungkinan ancaman. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang itu memang ada di sini untuk menyerang Nimbus, dia tetap tidak akan membatalkan jamuan makan kenegaraan karena hal ini. Wilfred tahu bahwa tidak realistis untuk meminta Nimbus membatalkan jamuan makan kenegaraan. Dia adalah paman kekaisaran dan orang yang sebelumnya dipilih oleh keluarga Barlowe. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa dia tidak dapat menodai kemuliaan keluarga. Oleh karena itu, dia berhenti menasihati Nimbus. Sebaliknya, dia berkata, karena kamu tidak ingin membatalkan jamuan kenegaraan, kamu harus berhati-hati. Kamu harus waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan. Ditambah lagi, kamu harus melindungi dirimu sendiri dan mencegah mereka menyerangmu secara diam-diam. Aku juga akan membantumu dari samping. Kamu harus mengalahkan orang ini saat kamu menemukannya. Tidak masalah apakah kamu menangkapnya hidup atau mati. Terima kasih, Paman Wilfred. Aku akan berhati-hati. Saya juga seorang Barlowe, jadi saya mengerti mengapa Anda melakukan ini. Paman Wilfred, aku akan pergi sekarang. Bisakah kamu bekerja lebih keras untuk mencari orang ini sebelum jamuan makan? Baiklah. Nimbus meninggalkan ruang rahasia. Wilfred mencoba lagi dan lagi untuk menemukan jejak David. Ia berharap dapat menemukan David sebelum perjamuan besok. Akan tetapi, bagaimana Wilfred dapat menemukan David sedangkan sistem membantu menyembunyikannya? David duduk di halaman. Ketika kekuatan pikirannya mendeteksi Wilfred, dia tahu Wilfred juga telah mendeteksinya. Agar tidak terungkap, dia menarik kembali kekuatan pikirannya dan menghapus semua jejak dirinya. Dengan ini, mustahil bagi Wilfred untuk menemukannya. Bab 1253 Seluruh planet royal sibuk keesokan paginya. Acara perjamuan kenegaraan Kekaisaran Bima Sakti berlangsung hari ini. Para perwakilan pasukan dari seluruh penjuru Bima Sakti bangun pagi-pagi sekali. Kemudian, mereka mandi, berdandan, dan menuju ke Gold Peak di planet royal untuk berkumpul. Mereka ingin menunggu jamuan makan dimulai sambil tampil sebaik-baiknya. Kali ini, tidak hanya para Grandmaster dari berbagai pasukan yang hadir. Mereka bahkan membawa serta generasi muda yang luar biasa dari keluarga mereka untuk memperlihatkan dunia. Lagi pula, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Saat mereka berada di puncak emas, mereka duduk di tempat yang telah ditentukan. Pasukan yang datang harus menunjukkan kartu undangan yang diberikan oleh Kekaisaran. Setiap kartu undangan itu berbeda-beda. Kemudian, staf Kekaisaran akan mengatur tempat duduk para tamu sesuai dengan kartu undangan. Para Grandmaster dari pasukan besar diatur untuk duduk di depan, dengan kelompok-kelompok seperti Infinity Ranker Puncak bersama Ophelia, tetua terhormat dari Istana Bulan, di depan.
Berikutnya adalah Infinity Ranker akhir, Infinity Ranker tengah, Infinity Ranker pemula, dan seterusnya. Ada juga beberapa pewaris dari kekuatan besar di antara mereka. Pengaturan tempat duduk yang diatur oleh Kekaisaran Bima Sakti adalah demonstrasi yang jelas bahwa kekuatan adalah yang paling penting di sini. Orang-orang kuat dengan latar belakang yang kuat akan diatur untuk duduk di depan, dan mereka yang tidak memilikinya akan duduk di belakang. Kursi juga merupakan cara yang bagus untuk menunjukkan kekuatan mereka. Semua orang ingin duduk di depan. Dengan begitu, Kekaisaran tidak hanya akan mengakui mereka, tetapi mereka juga bisa membuat pasukan mereka bangga di hadapan semua pasukan lainnya. Tentu saja, beberapa orang tidak senang dengan tempat duduk mereka. Mereka pikir mereka seharusnya tidak duduk di tempat yang telah ditentukan, tetapi duduk di tempat yang lebih dekat ke depan. Namun, meskipun mereka tidak senang, tidak ada yang berani mempertanyakan kekaisaran. Ini adalah planet royal, dan mereka tidak bisa bersikap kejam di sini. Bahkan jika mereka tidak senang, mereka hanya bisa menyembunyikannya dan tidak menunjukkannya. Ini adalah pencegahan Kekaisaran Bima Sakti dan Kaisar. Sementara semua orang di planet royal sibuk berlarian, David masih minum teh di halamannya. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia tahu dia harus berdesakan dengan semua orang jika dia pergi sekarang, dan dia tidak ingin bersusah payah untuk ini. Dia berada di alam abadi sebagian, jadi dia setidaknya harus sedikit bergaya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai menit terakhir untuk pergi, sehingga dia bisa langsung duduk dan menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Betapa menyenangkannya itu. David tidak peduli di mana mereka akan menempatkannya. Dia akan baik-baik saja asalkan dia punya tempat duduk. Mia sudah seperti pembantunya selama ini. Dia sudah terbiasa menyeduh dan menuangkan teh untuknya. Setelah ceramah David tadi malam, dia tidak pernah menginterogasinya dengan pertanyaan apapun lagi. Dia tidak akan bertanya apakah David akan pergi ke pesta kenegaraan atau kapan dia akan pergi. Dia hanya akan fokus pada pekerjaannya. Mia akhirnya melihat kebenaran, dan dia percaya David punya rencananya sendiri. Penataan tempat duduk pada pesta perjamuan membuang-buang waktu sekitar setengah hari. David akhirnya merasa sudah saatnya, jadi dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Mia, ayo pergi. Ayo kita pergi dan saksikan dramanya. Kuharap aku tidak kecewa." "Ya, David," jawab Mia. Keduanya kemudian menuju ke tempat acara. Mia mengenakan cadarnya untuk menyembunyikan wajahnya yang cantik. Tak lama kemudian, mereka mencapai puncak emas di planet royal. Seketika, mereka melihat lautan kepala manusia. Hanya kekaisaran yang memiliki kekuatan untuk menampung jutaan orang pada saat yang sama dan mengaturnya dengan tertib. Kerumunan itu sama sekali tidak tampak berantakan atau berdesakan. Kalau ada kekuatan lain, suasana pasti kacau balau. Akan tetapi, selain kekaisaran, tidak ada kekuatan lain di Bima Sakti yang memiliki kekuatan untuk mengerahkan begitu banyak orang. Saat David dan Mia melangkah ke Gold Peak, staf langsung datang untuk menanyakan mereka. "Halo, tolong tunjukkan kartu undangan Anda." "Kami tidak memilikinya," jawab David jujur. "Apakah Anda kehilangannya, atau tidak menerimanya?" "Kami tidak menerimanya." Bab 1254, maaf. Jika Anda tidak memiliki kartu undangan, kami tidak dapat mengizinkan Anda masuk. Itu karena kami harus mengatur tempat duduk Anda sesuai dengan kartu undangan yang dikirim oleh Kekaisaran. Jika Anda tidak memiliki kartu undangan, Anda tidak dapat masuk. Silakan pergi, jelas staf tersebut. Meskipun kami tidak punya kartu undangan, kami diundang oleh Putri Astrid. Ini adalah tanda terima yang diberikannya kepada kami. Kamu dapat memutuskan apakah kamu dapat menerimanya atau tidak. Jika kamu tidak dapat menerimanya, aku dapat meminta Putri Astrid untuk datang menjemputku. Setelah David berkata demikian, ia menyerahkan token yang diberikan Astrid kepadanya kepada staf itu. Kedua staf itu awalnya tidak setuju, dan mereka mengira David berbohong. Sungguh tidak masuk akal. Apakah menurutmu kamu bisa menghubungi Putri Astrid hanya karena kamu menginginkannya? Kamu ingin dia datang menemuimu juga. Kamu pikir kamu siapa?
Tidak ada keturunan langsung dari kekuatan manapun di Bima Sakti yang berani meminta Putri Astrid untuk menerima mereka secara langsung. Keduanya tidak tampak tua, tetapi mereka sangat pandai berakting. Mereka hendak meminta David untuk pergi dan berhenti membuat keributan ketika David menyerahkan token kepada mereka. Ketika salah satu dari mereka mengambil token itu, pupil matanya mengecil dan jantungnya bergetar. Sial, ini benar-benar token milik Putri Astrid. Seketika mereka menjawab, ya, tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menolak penerima token Putri Astrid? Silakan ikut aku. David dan Mia mengikuti staf ke tempat acara. Lalu, mereka berjalan menuju kursi paling depan. Mereka menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya sepanjang perjalanan. Semua orang bertanya-tanya siapakah kedua orang ini. Keduanya berani sekali. Mereka berani datang tepat saat segalanya akan dimulai. Mereka jelas tidak menghormati kaisar dan kaisar. Hari ini adalah jamuan makan kenegaraan, dan semua Grandmaster peringkat tak terbatas dari beberapa kekuatan besar datang lebih awal. Namun, kedua anak muda ini bersikap tidak sopan. Saya heran bagaimana orang tua dan orang yang lebih tua mendidik mereka, dan saya heran apakah mereka akan mati karena marah jika tahu apa yang dilakukan anak mereka. Pada saat yang sama, banyak orang menebak mengapa David melakukan ini. Mereka mengira dia mungkin ingin menunjukkan dirinya untuk menarik perhatian pasukan. Wajar jika anak muda ingin menjadi pusat perhatian. Semua orang mengerti itu, tetapi Anda harus memilih waktu yang tepat untuk itu, bukan? Dia bahkan berani melakukan ini pada kesempatan seperti itu. Apakah dia ingin mati? David tidak terganggu oleh tatapan bertanya dan mengejek dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Ketika orang lain mengejek kegilaanku, aku menertawakan kepicikan mereka. Seseorang akan merasa percaya diri jika tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagi David, apa yang disebut pusat kekuatan dari berbagai kekuatan di Bima Sakti itu tak lain hanyalah semut. Seiring bertambahnya kekuatannya, ia mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang lebih tinggi tingkatnya, sehingga ia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Namun, Mia tidak dapat mengatasinya. Dia seorang wanita, jadi dia lebih lemah lembut. Terlebih lagi, Mia telah berada di wilayah kerajaan selama bertahun-tahun, dan dia telah mengenal banyak orang penting selama bertahun-tahun. Orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang yang harus dia hormati saat itu. Mia menundukkan kepalanya saat dia berada di depan orang-orang ini. Dia mengikuti David dari dekat karena takut dikenali. Setelah Mia dan David berjalan ke depan, mereka ditugaskan untuk duduk di anak tangga pertama. Semua orang di sekitar mereka masih muda. Namun, mereka bukanlah orang biasa. Sebaliknya, mereka semua adalah pewaris langsung dari kekuatan besar. Sekalipun staf itu tidak tahu siapa David dan Mia, mereka tahu mereka tidak bisa mengabaikan seseorang yang bisa menunjukkan token Putri Astrid. Kalau tidak, siapa yang sanggup menanggung akibat kemarahan Putri Astrid? Oleh karena itu, mereka menempatkan David dan Mia di kursi terbaik. Anak muda seperti David tidak bisa duduk di kursi paling depan karena kursi-kursi itu disediakan untuk para Infinity Ranker. Bab 1255 David dan Mia ditugaskan untuk duduk di anak tangga pertama. Mereka menamparkan wajah orang-orang yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Wajah mereka berubah dari bertanya, mengejek, lalu menjadi canggung. Karena David adalah orang terakhir yang tiba, perjamuan kenegaraan dimulai tidak lama setelah dia dan Mia duduk. Orang pertama yang masuk tentu saja Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti. Dia memiliki mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah emas panjang. Di jubah itu ada seekor naga biru, seekor harimau putih, seekor burung pipit merah, dan seekor kura-kura hitam. Ini adalah 4 binatang suci yang disembah oleh Kekaisaran Bima Sakti. Ini juga merupakan asal mula 4 aula. Begitu Nimbus masuk, dia langsung menarik perhatian semua orang. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan orang terkuat di Bima Sakti. Oleh karena itu, ia adalah seorang tokoh legendaris. Jika perjamuan kenegaraan tidak diselenggarakan hari ini, 99% dari jutaan orang yang hadir tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat Kaisar secara langsung.
Orang bisa membanggakan kesempatan untuk melihat kaisar secara langsung selama berabad-abad. Di belakang kaisar ada permaisuri Gamora dan putri Astrid. Ibu dan anak itu mengenakan gaun panjang yang membuat mereka tampak anggun dan elegan. Yang satu adalah wanita setengah baya yang dewasa dan cantik, sedangkan yang satunya adalah wanita muda yang cantik dan muda. Keduanya menunjukkan pesona mereka dengan cara mereka sendiri, menyebabkan banyak orang jatuh cinta pada mereka. Namun, meskipun mereka menyukai permaisuri dan putri, tidak ada yang berani melakukan penistaan. Ini karena keduanya adalah istri kaisar dan putri yang paling dicintai. Mereka tidak mungkin bisa diraih. Kemudian, 18 pangeran kekaisaran masuk. Yang pertama masuk adalah pangeran tertua, memimpin sampai ke pangeran termuda. Akhirnya, yang terakhir masuk adalah para menteri dari dunia militer dan politik kekaisaran. Wilfred tidak ada di antara mereka. Sebaliknya, ia bersembunyi di antara kerumunan untuk mencari orang yang telah menyelidiki istana kerajaan sehari sebelumnya. Orang ini seperti duri dalam hati kekaisaran. Tidak seorang pun akan merasa tenang jika ia tidak ditemukan. Setelah semua orang duduk, mereka memulai acara pertama, yaitu pengorbanan. Kemudian, acara akan berlanjut ke acara lainnya. Nimbus mengadakan perjamuan kenegaraan terlebih dahulu dan mengumpulkan semua pasukan di Bima Sakti untuk mengumumkan kepada semua orang situasi dengan Sangruil Sinners. Pada saat yang sama, ia akan memberitahu semua orang dari mana ular berkepala 9 berasal, dan dendam mereka terhadap manusia di Bima Sakti. Tujuannya adalah untuk menyatukan semua orang untuk bersama-sama melawan musuh. Ia ingin melenyapkan Sangruil Sinners secara tuntas dan menendang klan ular berkepala 9 keluar dari Bima Sakti. Perjamuan kenegaraan akan disiarkan ke seluruh manusia di Bima Sakti. Namun, beberapa tempat terpencil di Bima Sakti tidak memiliki akses internet, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menontonnya. Raja Mo dari Sangruil mengetahui tujuan Nimbus, dan tentu saja, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia tidak akan mengungkapkan fakta tentang klan ular berkepala 9 kepada semua orang di Milky Jalan. Pada saat ini, para pendosa Sangruil sedang mendekati pinggiran planet Royal. Di dalam kapal perang galaksi yang memimpin. Severus, ambil tindakan sekarang. Hentikan sinyal planet Royal dan putuskan koneksi internet mereka. Isolasi planet Royal sebelum mengambil tindakan, kata Raja Mo dari Sangruil dengan sungguh-sungguh. Raja Mo ingin mencegah terjadinya kecelakaan, itulah sebabnya ia mengisolasi planet Royal. Jika semuanya berjalan lancar, masalah ini akan cepat selesai. Jika tidak, Mo tidak keberatan menghabisi beberapa tokoh terkemuka di planet Royal untuk mengintimidasi yang lain setelah dia memusnahkan keluarga Barlowe. Mo, jangan khawatir. Kami membawa teknologi canggih bis galaksi kali ini, jadi mudah saja bagi kami untuk mengisolasi planet Royal, janji Severus. Terima kasih banyak, Severus. Ayo bergerak. Semua kapal perang dan pesawat ruang angkasa mendekati planet Royal. Sementara itu, Severus dan 3 ular berkepala 9 lainnya di alam abadi sebagian menghilang dari dalam kapal perang. Kemudian, mereka muncul di 4 arah berbeda di tanah. Bab 1256 kemudian mereka masing-masing mengeluarkan sebuah kotak logam. Kotak logam itu melepaskan medan magnet tak terlihat dan memutus semua sinyal jaringan di planet Royal. Segera setelah itu, seluruh Bima Sakti berhenti menerima sinyal dari planet Royal. Orang-orang yang tengah menonton perjamuan kenegaraan tidak dapat melihat apa-apa lagi. Sial, apa yang terjadi? Kenapa sinyalnya tiba-tiba terputus? Aku masih ingin melihat Putri Astrid. Seorang pemuda mengumpat di kamarnya. Dia segera menghubungi teman-temannya dan menyadari semua orang menghadapi situasi yang sama dengannya. Semua orang yang dikenalnya tidak dapat lagi menonton jamuan kenegaraan. Kutukan-kutukan marah yang tak terhitung jumlahnya bergema dari sudut-sudut Bima Sakti. Orang-orang yang bertanggung jawab atas jaringan di planet Royal juga menyadari ada yang salah, dan mereka melaporkannya ke atasan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Sangruil Sinners telah dengan berani memasuki planet Royal. Bagaimanapun, 80% dari kekuatan di Bima Sakti berkumpul di planet Royal bersama dengan Kaisar Nimbus, orang terkuat.
Siapa yang berani datang ke sini? Karena itu, semua orang menonton perjamuan kenegaraan dan tidak memperhatikan keamanan planet Royal. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan tempur terkuat di Bima Sakti, 4 aula internal, pengawal istana, dan militer, menghadiri perjamuan kenegaraan di Puncak Emas. Meski begitu, para pendosa Sangruil tetap memilih datang ke planet Royal saat ini. Pada saat kapal patroli menyadarinya, Mo telah memasuki planet Royal bersama para pendosa Sangruil. Cepat, beritahu semua orang bahwa kita diserang. Setelah orang tersebut mengatakan hal itu, mereka menekan alarm di kapal patroli. Alarm kemudian langsung berbunyi. Ledakan. Namun, setelah 2 kali bunyi ledakan, kilatan cahaya muncul dan kapal patroli itu langsung berubah menjadi abu. Meski begitu, 2 bunyi itu cukup untuk memperingatkan kapal patroli lain dan markas besar di planet Royal. Kapal patroli yang tak terhitung jumlahnya mengepung Sangruil Sinners, yang juga sudah bersiap. Namun, mereka hanya bisa berubah menjadi abu setelah ledakan keras yang tak terhitung jumlahnya. Puncak Emas di planet Royal. Pengorbanan baru saja dimulai ketika para menteri mendapat berita dari kapal patroli. Namun, sebelum para menteri dapat melapor kepada Kaisar, Nimbus tiba-tiba berdiri dan menatap langit dengan tatapan serius. Dia merasakan sesuatu mendekat, dan jumlah mereka banyak. Tindakan Nimbus menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menatap ke langit. Secara bertahap, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Seiring berjalannya waktu, titik-titik itu menjadi lebih besar. Akhirnya, mereka berubah menjadi kapal perang dan pesawat ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di Puncak Emas. Semua orang di tempat kejadian tampak serius. Semua orang bisa tahu kapal-kapal ini tidak datanglah dengan damai. Ini adalah pertama kalinya perjamuan negara Kekaisaran Bima Sakti terpaksa berhenti di tengah jalan. David melihat kedatangan Sangruil Sinners di langit dan bergumam, pertunjukan akan segera dimulai. Orang-orang di sekitarnya semua fokus pada kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya yang muncul entah dari mana di langit, jadi mereka tidak mendengar apa yang dikatakan David. Hanya Mia, yang paling dekat dengan David, yang mendengarnya. Dia menoleh untuk melihat David. Dia melihat bahwa David tampak tenang dan juga memiliki senyum di wajahnya saat ini. Ini sangat kontras dengan ekspresi serius di sekelilingnya. Mia terkejut. Apakah David seorang mata-mata Sangruil Sinner seperti yang dikatakan Yang Mulia? Jika tidak, mengapa dia tersenyum? Bab 1257. Pada saat ini, suara Raja Mo dari Sangruil datang dari langit. Apa kabar, Nimbus? Mo, kau cari mati, kata Nimbus sambil menyipitkan matanya. Meminta kematian. Nimbus, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Hari ini, aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik Sangruil. Sementara aku melakukannya, aku akan mengirim keluargamu untuk menemani para prajurit Sangruil yang telah gugur selama bertahun-tahun ini. Kau pasti sedang bermimpi. Mo, jika Kekaisaran bisa mengalahkanmu seperti anjing liar sebelumnya, kita juga bisa melakukan hal yang sama hari ini. Ditambah lagi, beraninya kau berkolusi dengan klan ular berkepala 9 kali ini untuk menimbulkan kekacauan pada manusia. Diam, Mo langsung menyela Nimbus. Jika Nimbus terus berbicara, klan ular berkepala 9 akan terbongkar. Alasan Sangruil memilih mengambil tindakan sekarang adalah agar Nimbus tidak mengungkap klan ular berkepala 9 di hadapan semua kekuatan di Bima Sakti. Jadi, bagaimana Mo bisa membiarkannya melakukan hal itu? Haha, Mo, kau tidak ingin semua orang tahu apa yang kau lakukan, tapi aku ingin memberi tahu mereka. Aku ingin semua orang di Bima Sakti tahu apa yang Sangruil lakukan. Aku ingin tahu apakah mereka akan mendukungmu setelah mereka tahu, kata Nimbus sambil tertawa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat perwakilan yang hadir. Semuanya, Sangruil tidak hanya kembali untuk membalas dendam terhadap Kekaisaran, mereka juga. Aku meminta kalian untuk diam. Setelah Mo mengatakan itu, ledakan, energi kuat menyelimuti pemandangan itu. Semua orang di Puncak Emas di planet Royal memegangi dada mereka. Mereka mulai merasa kesulitan bernapas. Akan tetapi, beberapa di antara mereka hampir tidak dapat menahannya.
Mia adalah satu-satunya yang kekuatannya tidak memadai namun tidak terpengaruh. Ini karena David telah melindunginya dengan kekuatan pikirannya. Saat melihat semua orang memegang dada mereka dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka, Mia penasaran. Ada apa dengan mereka? Ophelia dan para Infinity Ranker puncak lainnya menatap langit dengan hikmat. Dilihat dari energi Mo, dia pasti berada di alam abadi sebagian. Permaisuri Gamora juga melindungi Putri Astrid. Namun, dia tidak memiliki kekuatan dan keterampilan seperti David, jadi Astrid tidak sepenuhnya tidak terpengaruh seperti Mia. Dia hanya sedikit terpengaruh, tidak seperti yang lain. Bagaimanapun juga, Gamora adalah seorang Ranker Infinity tingkat menengah, jadi tidak sulit baginya untuk melindungi Astrid. Setelah Mo menyebarkan energinya, dia menyerang tanah dari langit. Dia tidak akan memberi Nimbus kesempatan untuk berbicara lagi. Bekerja samalah untuk melindungi semua orang. Setelah Nimbus berkata demikian, dia melesat ke udara dengan sebagian energi alam abadi miliknya. Dia telah mengatakan hal ini kepada para Infinity Ranker puncak dan memberitahu mereka untuk bekerja sama melindungi orang-orang di Gold Peak. Hanya ada beberapa orang di puncak Infinity Ranker yang hadir. Oleh karena itu, ketika keduanya di alam abadi parsial bertarung, mereka harus melindungi yang lain. Bahkan jika mereka tidak dapat melindungi semua orang, setidaknya mereka bisa menghalangi sebagian besar gelombang kejut. Jika tidak, gelombang kejut dari keduanya akan melukai atau membunuh semua orang di Gold Peak. Nimbus harus melawan Mo, jadi dia tidak punya waktu untuk melindungi orang lain. Sementara itu, Wilfred bersembunyi dalam kegelapan untuk mencegah serangan mendadak. Jika hanya Mo, Nimbus tidak akan khawatir. Namun, dia khawatir dengan pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Karena Paman Wilfred ada di sana, Nimbus bisa melawan Mo untuk sementara waktu tanpa rasa khawatir dan terkendali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Kaisar, para Infinity Ranker di puncak segera bereaksi. Mereka menyebar dan berpencar di antara kerumunan. Mereka bersiap-siap untuk memblokir gelombang kejut tabrakan yang disebabkan oleh keduanya di alam abadi sebagian. Yang satu melesat ke atas sementara yang lain melesat ke bawah. Keduanya seperti bintang jatuh yang bertabrakan dalam sekejap mata. Ledakan. Tabrakan itu terdengar seperti suara guntur yang bergema di telinga semua orang. Bab 1258. Meskipun para Infinity Ranker puncak memblokir lebih dari separuh gelombang kejut, beberapa di antaranya masih mengenai puncak emas. Banyak orang yang lemah tidak dapat menahannya. Mereka menutup telinga mereka dengan kedua telinganya dan meratap kesakitan sambil berlutut di tanah. David tiba-tiba teringat Astrid saat tabrakan itu terjadi. Astrid adalah temannya dalam situasi apapun. Oleh karena itu, David menggunakan sebagian kekuatan pikirannya untuk melindungi Astrid. Setelah menangkis gelombang kejut itu, ia segera menariknya kembali. Meskipun Gamora tidak lemah, dia masih tidak bisa melindungi Astrid sepenuhnya dari segala bahaya. Ini juga karena tabrakan itu terjadi terlalu dekat dengan mereka. Astrid, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Tanya Gamora gugup. Ibu, aku baik-baik saja. Kurasa tidak terjadi apa-apa padaku, jawab Astrid. Kamu yakin? Gamora sama sekali tidak mempercayainya. Saya baik-baik saja, Ibu. Gamora masih khawatir, dan dia mulai memeriksa Astrid. Pada akhirnya, Gamora merasa lega setelah memastikan Astrid tidak terluka sama sekali. Dia bisa menebak siapa yang melakukan ini. Paman Wilfred seharusnya yang melakukan ini. Gelombang kejut tabrakan keduanya di alam abadi sebagian tidak hanya memengaruhi mereka yang hadir di puncak emas. Bahkan kapal-kapal Sangruil Sinners di langit pun terpengaruh oleh ledakan kuat itu. Akan tetapi, mereka telah diberitahu sebelumnya untuk mundur, sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Setelah tabrakan itu, Mo tertawa dan berkata, "Haha. Nimbus, apakah kau benar-benar orang terkuat di Bima Sakti? Kau hanya biasa saja. Aku tidak menyangka lukamu dari terakhir kali sudah pulih. Ini sungguh tidak terduga. Banyak orang sudah terkejut melihat Mo berhadapan langsung dengan Nimbus, orang terkuat di Bima Sakti. Namun, apa yang dikatakan Mo tadi lebih mengejutkan semua orang. Mo bersikap terus terang, dan mudah untuk memahami apa yang dimaksudnya.
Apakah dia pernah menyakiti yang mulia sebelumnya? Bagaimana mungkin? Kaisar tak terkalahkan di hati banyak orang di Bima Sakti, jadi bagaimana mungkin dia bisa terluka? Apa yang dikatakan Mo menantang pandangan dunia mereka, dan inilah yang diinginkan Mo. Pertama, dia ingin menghancurkan citra Nimbus yang tak terkalahkan di hati semua orang. Kemudian, dia ingin bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 untuk menghancurkan keluarga Barlowe. Dengan begitu, semua orang akan lebih mudah menerima mereka jika ular berkepala 9 tidak terbongkar. Pada saat yang sama, David merasa penasaran. Kaisar Nimbus tidak dapat mengalahkan Sang Ruil Sinner ini. Mustahil. Dilihat dari tabrakan pertama, orang Mo itu jelas dirugikan. Meskipun Nimbus akan kesulitan mengalahkan Mo dengan cepat, akan lebih sulit lagi bagi Mo untuk melukai Nimbus. Kecuali jika dia tahu Nimbus terluka. Namun, jika memang begitu, dia juga akan menderita kerugian. Mo, kau, Nimbus ingin membalas, tetapi Mo tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Dia sudah menyerang Nimbus sekali lagi. Nimbus, ayo lanjutkan. Nimbus tidak punya pilihan dan hanya bisa menyerang lagi. Sebab, jika dia tidak bergerak, tabrakan mereka akan lebih dekat ke tanah saat Mo turun, yang berarti orang-orang di bawahnya akan menghadapi gelombang kejut yang lebih besar. Bab 1259. Keduanya mulai bertarung di udara lagi, dan suara tabrakan mereka terus-menerus terdengar. Nimbus juga mencoba yang terbaik untuk memindahkan pertarungan lebih tinggi ke langit. Dengan cara itu, dapat mencegah orang di bawahnya terluka akibat gelombang kejut. Tidak seorang pun bisa ikut campur dalam pertarungan antara dua orang di alam abadi, bahkan para Infinity Ranker puncak sekalipun. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Jika tidak demikian, Nimbus tidak akan menjadi orang terkuat di Bima Sakti pada sebagian alam abadi. Wilfred bersembunyi di antara kerumunan. Ia mencoba mendeteksi orang yang datang kemarin. Namun, dia tidak menemukan apapun sampai sekarang. Orang itu pandai sekali bersembunyi. Jika orang ini tidak ada, dia pasti akan bergegas membantu Nimbus untuk membunuh Mo. Orang-orang yang berada di tingkatan bawah mungkin tidak dapat membedakannya dan mereka mungkin berpikir bahwa Nimbus dan Mo sama-sama seimbang dan berada dalam kebuntuan, namun orang-orang yang mencapai level tertentu dapat mengetahui bahwa Nimbus sedang menekan Mo sambil menyerangnya. Namun, pertahanan Mo juga sangat kuat, dan itulah sebabnya dia bisa bertahan begitu lama. Jika ini terus berlanjut, Nimbus akan segera melukai Mo dengan parah. Akan tetapi, jika Wilfred turun tangan sekarang, Mo akan lumpuh setelah beberapa ronde lagi. Wilfred tidak melihat ada orang mencurigakan di sini, jadi dia hanya bisa fokus pada pertarungan di udara. Dia tahu hanya ada satu alasan pihak lain bersembunyi. Saat pertarungan Nimbus dan Mo mencapai klimaks, mereka akan menurunkan pertahanan mereka. Dengan begitu, orang itu bisa melakukan serangan diam-diam dan melukai Nimbus secara kritis dalam sekali serangan. Dengan cara itu, kemenangan akan berada di kantong musuh. Jika tidak, Mo tidak akan menjadi lawan Nimbus dengan kekuatannya saat ini. Saat Wilfred menyaksikan pertarungan, ia menyebarkan daya deteksinya sejauh yang ia bisa. Pada saat yang sama, ia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Ibu, apakah Mo benar-benar menyakiti ayah? Astrid menanyakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Astrid, Mo menghentikan ayahmu saat ia hendak menyelamatkanmu saat itu. Mereka bertengkar. Pada akhirnya, meskipun ayahmu ceroboh dan terluka karena ia tidak menyangka Mo akan menyakitinya dengan melukai dirinya sendiri, Mo justru terluka lebih parah. Namun, Mo telah menyatu dengan gen klan ular berkepala 9, dan itulah sebabnya ia pulih dengan cepat, jelas Gamora. Maafkan aku, ayah terluka karena aku terlalu keras kepala, kata Astrid dengan sedih. Gamora menarik Astrid ke dalam pelukannya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, Astrid, jangan salahkan dirimu. Jika bukan karenamu, kami tidak akan menemukan Sang Ruil Sinners. Jika mereka melakukan serangan diam-diam terhadap kami, mungkin akan lebih sulit untuk menghadapi mereka. Benarkah? Astrid mengangkat kepalanya dan bertanya, wajahnya basah oleh air mata. Tentu saja, lihat,
Kami sudah siap untuk kedatangan para pendosa Sangruil itu. Ada juga begitu banyak kekuatan Bima Sakti di sini, jadi mereka tidak bisa menang. Baiklah. Terima kasih, Ibu. Aku merasa lebih baik sekarang. Dasar gadis konyol. Tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan ibu dan anak itu karena semua orang fokus pada pertempuran di langit. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak dapat melihat dengan jelas dan mereka hanya dapat mendengar suara tabrakan, David dapat mendengar percakapan itu. Memang, persis seperti yang dipikirkannya. Mau melukai dirinya sendiri, dan begitulah caranya dia bisa melukai Nimbus. David mungkin orang yang paling santai di sana. Setelah menyaksikan pertarungan Nimbus dan Mo, dia merasa bahwa mereka akan menang dengan mudah jika dia datang sekarang untuk membantu Nimbus melawan Mo. Akan tetapi, keduanya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi David masih harus terus menonton. David terus merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Mo jelas bukan lawan Nimbus, dan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama ini. 1. Dia hanya bisa bertahan sampai sekarang karena dia mengandalkan pertahanannya yang kuat setelah menyatu dengan gen klan ular berkepala 9. Bab 1260. Akan tetapi, karena Mo berani datang untuk membalas dendam pada kekaisaran, dia pasti mendapat dukungan. Jika tidak, mengapa dia datang kalau tahu dia akan kalah? Apakah dia lelah hidup? David, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Mia dari satu sisi. Dia satu-satunya yang tidak terpengaruh sama sekali sejak dimulainya pertempuran. Jika tidak ada kecelakaan, Nimbus akan menang. Namun, karena Mo berani datang ke sini, dia pasti punya dukungan tersembunyi. Karena itu, sulit untuk mengatakannya sebelum hasil akhirnya keluar, jawab David. Setelah dia berkata demikian, semua orang di sekitarnya memandanginya seolah-olah dia orang yang sedang diolok-olok. Siapa sebenarnya ini? Beraninya dia mengomentari pertarungan antara dua alam abadi yang bersifat parsial. Juga, beraninya dia memanggil Yang Mulia dengan nama. Anak siapa ini? Kasar sekali. Tidak apa-apa jika dia ingin mati, tetapi dia ingin menyeret keluarganya bersamanya. Salah satu pria kekar berdiri ke depan dan menunjuk ke arah David. Dia berteriak, "Hei, bocah. Kamu dari keluarga mana? Apa menurutmu kamu bisa memanggil Yang Mulia dengan nama? Apa menurutmu kamu juga berada di alam abadi parsial? Beraninya kamu mengomentari pertempuran antara dua alam abadi parsial. Pendapatmu terlalu berlebihan. Kemampuanmu, biar kukatakan padamu, berhenti mengoceh. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu." Sebelum David bisa membalas, Mia membentak. Dia tidak tahan lagi. Dia mengenal orang ini. Dia adalah Klaus Drake, pewaris keluarga Drake, keluarga peringkat pertama di antara 8 keluarga terkemuka. Pada saat yang sama, dia juga merupakan orang terpilih yang sangat terkenal di wilayah kerajaan. Orang seperti ini jelas tidak mungkin didapatkan Mia saat itu. Namun, karena sekarang dia bersama David, Mia menjadi lebih berani setelah dipengaruhi oleh kekuatan dan bahasa David. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghina David. Kalau begitu, kau ini dari keluarga mana, dasar sampah? Kenapa bicaramu kasar sekali? Dia tidak sedang membicarakanmu, jadi apa hubungannya denganmu? Beraninya kau memarahinya. Apa orang tuamu menelantarkanmu saat kau masih kecil? Biar aku yang membantu mereka mendidikmu, tegur Mia langsung. Sebagai pewaris pertama keluarga Drake, ini adalah pertama kalinya seseorang selain tetua Klaus memarahinya. Oleh karena itu, dia sedikit linglung. "Hei, cewek, kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Buka kadarmu, kalau aku menyukaimu, sebaiknya kau ikut saja denganku. Kalau kau membuatku bahagia, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau tidak akan punya tempat lagi di Bima Sakti." Anda, Mia kehilangan kata-kata. Dia seorang wanita dan tidak pernah memarahi seseorang seperti itu sebelumnya. David tidak ingin membuang-buang napasnya untuk orang seperti ini. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapi orang yang keras kepala adalah dengan membuatnya pingsan. David mengubah kekuatan pikirannya menjadi kepalan tangan, mengarahkannya ke bagian belakang kepala Klaus, dan meninjunya ke bawah. Tiba-tiba, Klaus merasa pusing sebelum pingsan.
Yang lain memperhatikan apa yang terjadi pada Drake. Akan tetapi, saat mereka hendak mengomentari apa yang telah terjadi, ledakan, suara keras datang dari udara. Nimbus menemukan kelemahan Mo dan melayangkan pukulan ke arahnya. Mo langsung terlempar sejauh 100 km. Nimbus hendak mengejar Mo ketika dia merasakan bahaya besar menimpanya. Wilfred berteriak dari tengah kerumunan, "Hati-hati." Lalu, dia melesat ke langit.